Hai Commerce, kembali lagi bersama saya Dimas Ibrahim. Kali ini Commerce kita akan mewawancarai Bapak Muhammad Rizky SIKOM M.Medcom selaku Ketua Laboratorium Jurusan Ilmu Komunikasi Universitas 17 Agustus 1945. Hai Commerce, mari ikut saya. Oke Pak, ini ada pertanyaan dari Commerce. Baik. Ya. Ya, jadi Laboratorium Ilmu Komunikasi ini didirikan bersamaan dengan program studi ilmu komunikasi. Oke. Itu sekitar tahun 2000, ya tahun 2000 atau 2001. Oh, jadi sekitar. mulai tahun 2001 lab komunikasi sudah didirikan. Oke Pak. Ya, jadi Laboratorium Ilmu Komunikasi ini pada dasarnya merupakan sebagai tempat atau media untuk menunjang mata kuliah, khususnya mata kuliah yang berpraktikum. Karena pada dasarnya mata kuliah berpraktikum ini memerlukan proses implementasi dari teori atau ilmu yang sudah diberikan di kelas. Karena kalau kita hanya menerima teori saja tanpa adanya aplikasi dan praktek, nah itu biasanya mahasiswa akan menjadi kebingungan. Sehingga laboratorium di sini memiliki fungsi untuk menunjang mata kuliah yang ada, yang diajarkan di program studi ilmu komunikasi, terutama mata kuliah yang memang di sana memerlukan praktikum. Seperti itu. Ya, jadi sebenarnya di lab ilmu komunikasi itu ada 6 divisi ya. Di luar yang disebutkan tadi, memang divisi ini digunakan atau dapat dimanfaatkan sebagai sarana pembelajaran bagi mahasiswa. Jadi selain kita menjadi sarana pendukung mata kuliah berpraktikum, di sini kami menyediakan fasilitas yang memang bisa digunakan oleh mahasiswa untuk melatih kemampuan ya, ada di dalam bidang jurnalistik maupun kemampuan menggunakan peralatan atau perlengkapan dari laboratorium itu sendiri, seperti bagaimana cara mengoperasikan radio, kemudian bagaimana cara membuat atau menjadi endorser radio yang baik. Nah, kita bisa belajar dari sana dengan kakak-kakak atau senior-senior yang sudah ada di sana. Dan di sini memang pembelajaran itu tidak didapatkan dari mata kuliah yang ada di kelas saja ya, tapi teman-teman mahasiswa juga mereka bisa mengembangkan bakat mereka sendiri, mengembangkan ilmu yang sudah mereka miliki dasarnya sendiri dengan mempelajari langsung, dengan mempraktekkan langsung bersama divisi-divisi yang sudah ada. Nah, memang divisi ini kita fungsikan selain sebagai wadah pembelajaran. Di sini kita juga memfungsikan divisi sebagai penyokong atau pendukung segala aktivitas yang ada di lab dan program studi ilmu komunikasi, seperti memberikan informasi atau berita di website ilmu komunikasi, kemudian di website lab, kemudian di Instagram milik ilmu komunikasi dan lab. Jadi kita saling mengisi di sana. Dan ini anggota divisi ini juga biasanya teman-teman mahasiswa yang menjadi anggota divisi ini juga bervariasi ya. Jadi ada memang beberapa divisi itu yang anggotanya bukan hanya dari mahasiswa Ilkom, karena mereka memiliki minat ya. Misalkan ada beberapa mahasiswa dari fakultas lain yang mereka memiliki minat untuk menjadi seorang penyiar ya, seorang penyiar radio. Maka mereka bergabung di divisi box radio ini. Dan memang di sini kita bisa mengasah ya, bisa mengasah skill, mengasah kemampuan yang dimiliki oleh teman-teman mahasiswa ini. Jadi kira-kira seperti itu. Ya, jadi memang saat ini
sebelumnya laboratorium komunikasi ini dibagi menjadi dua ya. Jadi ada 2 kalab di sana dan saya salah satunya, di mana saya membawai atau memegang lab fotografi, radio dan televisi. Tapi pada umumnya kita memiliki tujuan yang sama. Jadi ke depan kami berharap bahwa lab ilmu komunikasi ini tidak hanya bisa menjadi pendukung atau sarana praktikum bagi mahasiswa Ilkom saja, tetapi bisa mendukung segala aktivitas yang dilakukan di Unpad maupun di luar Unpad. Dan saat ini kita sudah mulai melakukan itu, sehingga kami bisa dibilang harus mengembangkan ya potensi dan skill-skill yang dimiliki oleh mahasiswa untuk bisa mendukung aktivitas laboratorium ini selain sebagai penunjang mata kuliah. Jadi kita berharap bahwa lab ini bisa dijadikan sebagai profit center bagi program studi ilmu komunikasi dan FISIP tentunya. Ya, jadi pesan saya manfaatkan laboratorium ini untuk mengasah skill yang teman-teman miliki dan jangan sungkan-sungkan untuk berkunjung ke lab karena di sana kami terbuka. Kami membuka pintu selebar-lebarnya bagi mahasiswa yang ingin belajar, ingin mengembangkan diri karena fasilitas yang ada di laboratorium ini toh juga dari mahasiswa dan untuk mahasiswa juga. Jadi silahkan manfaatkan laboratorium sebagai sarana pembelajaran, sarana untuk mengasah skill, sarana untuk mengembangkan kemampuan bagi teman-teman di ilmu komunikasi. Jadi sekali lagi saya berharap teman-teman bisa sering-sering lah ya bermain ke lab, bisa ya paling tidak belajar mengoperasikan alat-alat, kemudian sharing-sharing tentang ilmu-ilmu tentang mata kuliah yang sekiranya memang memerlukan praktek di laboratorium. Seperti itu. Yaudah Pak, terima kasih banyak Pak. Ya, terima kasih. Oke Commerce, jika kalian ingin penasaran tentang laboratorium, silakan main-main ke laboratorium ilmu komunikasi dengan Pak Rizky. Pak, ya. Terima kasih atas informasinya. Siap, Pak. Terima kasih, ditunggu teman-teman ya. Oke Commerce, sampai jumpa di konten selanjutnya. Bye-bye. Bye.